Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk lagi ke pertemuan yang membahas mengenai user authentication. Kita masuk saja ke autentikasi pengguna elektronik. Di sini ada banyak sekali macam contohnya yang sekarang sudah sangat-sangat canggih dan modern ya, yang masih tetap menggunakan password, kemudian ada yang sudah menggunakan PIN pada saat login di OS-nya misalnya, kemudian ada smartphone sekarang sudah kebanyakan menggunakan fingerprint ya sebagai cara untuk bisa log on ke dalam smartphone-nya gitu. Bahkan mungkin sekarang ada yang sudah memakai face recognition ya, jadi kayak untuk bisa mengunlock smartphone-nya itu langsung hadapkan wajahnya ke depan HP-nya, bisa dilihat di sini wajahnya langsung terdeteksi. Pada saat terdeteksi maka langsung ter-unlock. Ini smartphone yang sekarang sudah menggunakan face recognition itu iPhone ya. Kalau mungkin Samsung yang paling mahal juga sudah ada. Tapi yang mungkin smartphone yang harganya intermediate itu mungkin masih fingerprint. Nah, di sini juga autentikasi penggunaan elektronik. Jadi cara pembayaran elektronik sekarang juga sangat-sangat banyak. Kita juga bisa pakai QR code. Jadi bawa HP saja, mungkin kalian di sana sudah ada mobile banking. Jadi bisa bayar, walaupun tidak bawa kartu, bisa bawa HP saja, kemudian bisa langsung belanja pakai QR code. Dan itu praktis sekali ya zaman sekarang. Sudah aman, kemudian praktis. Autentikasi pengguna merupakan entitas utama pada baris pertahanan keamanan sistem. Autentikasi pengguna merupakan basis untuk berbagai jenis kendali akses untuk akuntabilitas pengguna. Jadi user autentikasi ini dianggap sebagai baris utama pertahanan keamanan sistem. Jadi kalau misalnya Ibu kasih contoh pertahanan keamanan dari sebuah rumah. Nah, anggap bahwa ternyata user authentication itu adalah pagar atau mungkin pintu depan rumah gitu ya. Jadi untuk bisa masuk kita harus melewati proses sign in dulu gitu. Apakah kita bisa masuk? Apakah kita mendapatkan orang yang memiliki hak untuk bisa mengakses sistem tersebut, atau orang yang bisa memiliki akses untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Gitu. RFC 4949 mendefinisikan autentikasi pengguna sebagai berikut, merupakan sebuah proses untuk memverifikasi identitas yang diklaim oleh atau untuk entitas sistem. Proses autentikasi terdiri dari 2 langkah, yaitu dalam RFC 4949. Pertama, tahapan identifikasi itu mengidentifikasi informasi keamanan user, kemudian tahapan verifikasi, membandingkan informasi keamanan user dengan identitas yang tersimpan pada sistem. Autentikasi pengguna berbeda dengan autentikasi pesan. Autentikasi pesan adalah prosedur yang memungkinkan memverifikasi pesan tidak dimanipulasi selama proses pengiriman. Ini contoh gambar dari autentikasi pengguna elektronik. Jadi tahapannya pertama itu adalah kita proses registration authority. Jadi kita mulai user registration, kemudian kita melakukan proses registration confirmation, di mana yang pertama itu kita akan dikirimkan token kredensial. Kemudian token kredensial itu divalidasi, setelah itu kita melakukan authenticated protocol atau exchange antara subscriber dan verifier. Kemudian kita melakukan authenticated assertion, dan yang terakhir itu adalah authenticated session.
Jadi kalau misalnya sudah dianggap bahwa Anda valid gitu ya, maka Anda bisa mulai mengakses sistem. Arsitektur autentikasi yang digunakan di lapangan bisa lebih kompleks, namun gambaran ini itu yang umum digunakan ya. Autentikasi pengguna elektronik, urutan proses registrasi user. Aplikasi mendaftarkan diri pada Registration Authority atau RA untuk menjadi pelanggan dari aplikasi yang membutuhkan kewenangan tertentu. Sehingga nanti dapat Credential Service Provider. CSP kemudian melakukan pertukaran dengan subscriber. CSP membuat semacam kredensial elektronik kepada pelanggan. Kredensial mengikat identitas dan atribut tambahan ke token yang dimiliki oleh pelanggan. Kemudian token dapat berupa encryption key dan encryption password yang mengidentifikasi subscriber. Token dan kredensial yang telah dibuat dapat digunakan pada proses autentikasi berikutnya. Urutan proses autentikasi user, pihak yang akan diautentikasi disebut claimant, dan pihak yang memverifikasi disebut verifier. Ketika claimant ini ya berhasil menunjukkan bukti kepemilikan akses dan token kepada verifier, melalui protokol autentikasi, verifier dapat memverifikasi claimant adalah pelanggan yang sah untuk bisa masuk ke dalam sistem misalnya. Verifier selanjutnya mengirimkan pernyataan tentang identitas pelanggan kepada relying party. Pernyataan tersebut mencakup berbagai informasi identitas pelanggan. RP itu nanti menggunakan informasi yang telah diverifikasi oleh verifier untuk membuat izin akses kepada pelanggan. Jadi, dalam proses verifier, kita akan selalu berhubungan dengan verifier. Kemudian, pada saat verifier memvalidasi akses kita, maka verifier akan mengantarkan identitas kita ke relying party. Nanti relying party inilah yang akan memberikan kita akses untuk bisa masuk ke dalam sistem. Jenis autentikasi pengguna elektronik itu ada empat yang nanti akan dijelaskan. Pertama itu berbasis password, kemudian yang kedua berbasis token, yang ketiga berbasis biometrik, yang keempat berbasis remote user. Kemudian dijelaskan dulu yang pertama ya. Autentikasi berbasis password. User enters name, biasanya username ya, kemudian password. Kemudian client sends name and password across network. Jadi dikirim, otomatis pasti diamankan dulu. Kemudian akan masuk ke web server. Kemudian server authorize itu akan access for authenticated identity. Nanti pada saat misalnya sudah divalidasi, maka nanti kita di matching dulu ya biasanya password sama username-nya sesuai atau tidak. Maka kalau misalnya sesuai, maka berarti kita adalah orang yang memiliki authority untuk bisa mengakses sistem tersebut. Umumnya sistem berbasis autentikasi password menyimpan file password yang terindeks berdasarkan ID pengguna. Salah satu teknik yang biasanya digunakan adalah menyimpan fungsi hash satu arah dari password pengguna, bukan passwordnya. Jadi yang disimpan itu adalah hashnya, bukan passwordnya. Jadi passwordnya itu di-hash dulu, kemudian disimpan. Jadi passwordnya itu terhapus. Tidak akan diketahui oleh siapapun, walaupun misalnya sistemnya sudah di-hack misalnya. Kecuali si crackernya ini atau hackernya ini sudah mengetahui cara untuk bisa mendapatkan passwordnya dari hashing yang dipunyai sistem. Gitu. Nah, ini autentikasi berbasis password. Pertama ya, itu user password melakukan login. Misalnya ini namanya Sheila. Dia ingin login, dan kemudian ternyata loginnya itu memakai hash algorithm. Kemudian tahapan kedua, Windows run password through hash algorithm.
Jadi passwordnya itu langsung terhash nanti yang dimasukkan si Sheila ini ya. Ini langsung dihash sama si Windows. Kemudian ketiga, komputer itu mengirimkan login request ke DC, itu ke domain controller. Jadi yang tadi diminta sama si Sheila, saya mau masuk, saya masukkan password dan username saya kirim ke dalam sistem, request-nya dikirimkan ke domain controller. Kemudian domain controller itu mengirimkan challenge ke kita, DC sends logon challenge. Komputer mengirimkan send response challenge. Ini berdasarkan apa yang kita masukkan ya, password dan username tadi. Kemudian komputer atau di domain controller itu akan membandingkan respon dari challenge tadi. Nah, kalau misalnya yang didapatkan itu match, jadi contohnya yang ini challenge itu yang dikirim ya AARR AA R8 PPQ KG J89 PQR. Apakah balasannya sesuai atau tidak, match atau tidak. Nah, kalau misalnya match, berarti proses login itu sukses, berhasil. Maka nanti komputer akan mengirimkan, atau tadi itu ada ERP akan mengirimkan hak akses ke sisi lain. Gitu ya. Kerentanan autentikasi berbasis password. Offline dictionary attack, umumnya penyerangan berhasil mendapatkan file password sistem dan membandingkan hash password dengan hash password yang biasa digunakan. Jika cocok, maka penyerangan bisa memperoleh akses berdasarkan kombinasi ID dan password tersebut. Cara untuk mengatasi serangan tersebut adalah perketat mekanisme akses terhadap file password. Kemudian ada specific account attack. Umumnya penyerang membidik akun tertentu lalu mengirim tebakan password. Jadi dia menebak terus itu sampai password yang benar ditemukan. Itu contoh dari brute force ya. Terus cara mengatasinya gimana? Ternyata dengan membatasi akses passwordnya. Misalnya kalau sudah 3 kali salah, maka akun langsung terkunci. Untuk bisa membuka lagi, misalnya dikasih batas waktu 24 jam. Setelah 24 jam kita bisa mengakses lagi akun kita dan mencoba password kita lagi. Karena kalau misalnya tidak dibatasi, maka hackernya itu mempunyai banyak waktu untuk menebak password kita. Nah, kalau password kita sangat gampang, misalnya, maka tidak butuh waktu lama dia menebak. Ya. Kemudian masuk yang populer, password attack. Umumnya penyerang menebak password penggunaan berdasarkan query password yang umum digunakan seperti tanggal lahir. Nah ini kalau misalnya password kalian itu terlalu gampang, itu menjadi salah satu masalah lagi. Makanya biasanya sekarang ya, misalnya sosial media yang menganggap kalian itu sangat penting, atau akun Gmail itu yang sangat-sangat penting ya, keamanannya harus terjaga, itu dia membuat suatu kebijakan di mana pada saat ingin membuat password, syaratnya adalah harus ada angka, harus ada huruf besar, huruf kecil, atau misalnya simbol-simbol lain gitu. Sehingga pada saat membentuk passwordnya itu memang akan sulit untuk di-attack pakai popular password attack gitu. Kemudian workstation hijacking. Penyerang umumnya menunggu hingga sistem yang masih dalam status login tidak terjaga oleh pihak yang berwenang. Cara mengatasinya, menerapkan mekanisme logout otomatis jika sesi login habis. Jadi bisa saja ya, kita buka sebuah website, akun kita di sebuah website, kemudian kita aktifnya 1 jam saja, tapi ternyata kita lupa untuk logout gitu. Akhirnya akun kita aktif, tetapi kita tidak melakukan aktivitas gitu. Masih login, tetapi kita tidak melakukan aktivitas. Nah, pada kesempatan itulah si hacker ini akan melakukan hacking. Sehingga banyak sistem yang sekarang membatasi waktu login.
Jadi kalau misalnya kita sudah tidak aktif lagi, tidak melakukan aktivitas lagi di website tersebut, maka secara otomatis kita langsung ter-allow out. Jadi pernah biasanya ya, mungkin ditinggal 1 jam, ternyata pada saat mau buka lagi website tersebut, kita harus login lagi. Makanya itu salah satu dari protokol keamanan untuk menghadapi workstation hijacking. Kemudian the exploiting user mistakes, itu penyerang umumnya melakukan social engineering untuk mendapatkan password dari target serangan. Jadi pernah ya ada yang sering seperti ini. Biasanya pada saat kita mau melakukan misalnya perubahan apalah di akun kita ya. Sekarang proses verifikasi itu bisa dikirim melalui SMS. Jadi masukkan saja nomor telepon, nanti verifikasi, masukkan nomor verifikasi yang dikirim ke SMS ke nomor kita gitu. Nah, ternyata ada orang yang berusaha memanfaatkan itu dengan cara, misalnya dia mencoba untuk merubah akun kita ya, sehingga membutuhkan verifikasi yang mengirimkan kode verifikasi ke nomor kita. Sehingga tiba-tiba kok ada pesan masuk, pesannya pesan verifikasi, tiba-tiba ada yang menelpon dan bertanya, misalnya langsung meminta ada proses kode verifikasi yang masuk harap diberitahu agar akun Anda tetap aman. Padahal itu adalah salah satu contoh dari social engineering. Jadi dia mendapatkan informasi kita dengan cara sosial ya, dengan cara menghubungi secara langsung gitu. Terus kalau misalnya kita serahkan, maka otomatis akun kita pasti akan secara dengan mudah ya untuk diambil alih oleh orang tersebut. Makanya kalau tiba-tiba ada orang menelpon dan meminta kode-kode yang tidak benar, meminta password, dan kalau misalnya kemudian mengancam ya, kalau misalnya kita tidak memberikan kode tersebut, nanti akun kita menjadi terblokir dan lain sebagainya. Jadi lebih baik jangan percaya. Lebih baik langsung ke customer service-nya ya. Misalnya kalau ini adalah bank, langsung ke bank, atau kalau misalnya ini misalnya kartu kita, itu maka langsung ke counter saja, dari counter atau ke pusat dari kartu tersebut, kayak Grapari atau Telkomsel. Jadi daripada kita dapat telepon random dari orang yang kita tidak kenal, kemudian minta password dengan alasan bahwa keamanan akun kita lagi dalam bahaya, itu benar-benar tidak terpercaya ya. Itu salah satu contoh dari social engineering dan kita harus memahami itu gitu. Terus mengatasinya bagaimana? Pemahaman pada identitas pengguna sistem bahwa menjaga kerahasiaan password adalah kewajiban mutlak yang harus dilakukan. Jadi intinya adalah jangan sembarang kasih password ke siapapun gitu. Kemudian kode verifikasi juga jangan sembarangan dikasih orang. Itu sangat berbahaya. Kemudian electronic monitoring. Jika password dikomunikasikan melalui jaringan untuk masuk ke sistem remote, maka rentan terhadap penyadapan. Mengenkripsi password bukan merupakan solusi bagi masalah ini karena password yang dienkripsi dapat dipelajari oleh penyerang. Autentikasi berbasis password. Mengapa autentikasi berbasis password masih populer? Sederhana ya, karena ini simple. Dibanding menggunakan biometrik, password itu memang lebih sederhana dan tidak membutuhkan integrasi perangkat keras tambahan. Karena kalau misalnya kita pakai biometrik, itu pasti harus ada tambahan. Kayak di HP saja harus ada akses untuk fingerprint. Khas khusus ya, kita untuk bisa memasukkan fingerprint kita. Kalau tidak ada itu, maka susah untuk kita bisa memanfaatkan autentikasi berbasis fingerprint. Kemudian alasan lain masih dipakai password itu karena murah ya. Tidak memerlukan tambahan sebuah perangkat baru lagi, misalnya kayak ATM atau smart card, itu memerlukan token fisik ya, jadi kita harus ada kartunya, dan itu lumayan menambah ongkos juga kalau misalnya kita perlu itu. Sedangkan password tidak memerlukan hal tersebut hingga biaya operasionalnya relatif lebih murah.
Dua kunci utama pengamanan autentikasi berbasis password, hashing password, kemudian pengamanan file password pada sistem. Contohnya pakai hashing ya, jadi passwordnya di hashing, jadi kita punya password di sini, yang kemudian ditambahkan salt. Salt itu adalah random number yang sebelumnya Ibu jelaskan di pertemuan sebelumnya. Jadi random number itu sangat perlu untuk proses keamanan ya. Jadi bisa saja random number ini membuat si hacker itu kesulitan untuk melakukan proses cracking gitu. Jadi bisa kita dapat di mana saja random number, tetapi baiknya ini benar-benar adalah random number, bukan pseudo random number. Jadi misalnya ya random number itu tadi diambil berdasarkan seberapa banyak kendaraan yang muncul di depan gedung TI Unpad misalnya. Karena memang setiap hari atau setiap detik itu pasti berbeda gitu, tidak mungkin akan sama. Maka itu dianggap random. Atau misalnya berapa banyak mahasiswa yang menggunakan internet di kampus gitu pada saat itu. Gitu. Bisa saja, karena pasti setiap detik pasti berbeda. Kemungkinan untuk sama itu pasti jarang ya, sehingga lebih baik pakai yang benar-benar random number ketimbang pakai pseudo random. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa memanfaatkan pseudo random. Pseudo random itu biasanya pakai fungsi matematik untuk pakainya ya. Cuman berarti kalau sudah pakai fungsi matematik, berarti ada fungsinya, ada karakteristiknya, sehingga kemungkinan untuk bisa ditebak oleh seseorang itu ada. Kemudian, jadi kita susunnya user ID, kemudian kita masukkan saltnya atau random number-nya, kemudian kita masukkan hash code-nya. Hash code-nya itu adalah salt dan password tadi, yang dijadikan hash code. Maka nanti password file inilah yang akan dipakai. Nah, contohnya ini. Jadi pada saat misalnya kita sudah disimpan password file-nya, kemudian kita ingin melakukan proses comparing, maka pasti yang akan kita masukkan adalah ini password file-nya, langsung muncul user ID, salt, dan hashcode tadi. Salt-nya kita pisahkan, jadi ini. Kita gabungkan dengan password yang kalian masukkan. Kemudian kita compare dengan hashcode yang ini. Compare. Kalau misalnya sama, maka ini tervalidasi sah, memiliki akses ke dalam sistem. Jika tidak, maka akses tidak diizinkan untuk bisa masuk ke dalam sistem. Ini skema pengamanan password dari OS Unix. Autentikasi berbasis token. Token objek yang dimiliki pengguna untuk keperluan autentikasi. Beberapa jenis token yang umumnya digunakan saat ini adalah memory card. Umum digunakan untuk menyimpan data. Contoh kartu ATM memiliki dua jenis, yaitu mulai dari yang hanya berbekal magnetic stripe yang hanya mampu menyimpan security code, hingga yang dibekali memori elektronik sehingga mampu menyimpan lebih banyak data. Kemudian ada smart card atau smart token, umumnya memiliki IC yang terintegrasi, memiliki user interface yang membutuhkan antarmuka elektronik untuk berinteraksi dengan reader atau writer-nya. Electronic Identity Card merupakan smart card yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh pemerintah setempat sebagai kartu identitas elektronik. Contohnya ini, autentikasi berbasis token, memory card plus PIN. Kekurangannya membutuhkan perangkat khusus untuk membaca, kayak ATM-nya, berarti harus ada mesin ATM-nya. Karena keamanan, perangkat keras dan perangkat lunak reader bersifat sangat krusial. Kehilangan token akan menyebabkan pemilik tidak bisa mengakses, memiliki celah keamanan yang cukup besar. Itu adalah skimming.
Autentikasi berbasis token smart card, electronic interface, kontak bersentuhan langsung dengan reader atau contactless tidak bersentuhan langsung. Authentication protocol static, pengguna mengautentikasi dirinya sendiri ke token, lalu token mengautentikasi ke komputer. Kemudian dynamic, token mengenerate password secara periodik, lalu password tersebut dimasukkan ke komputer untuk autentikasi. Proses ini membutuhkan inisialisasi dan sync komputer dan smart card. Challenge respon, komputer mengenerate challenge, lalu smart card mengenerate respon terhadap challenge tersebut, umumnya menggunakan kriptografi public key untuk komputer string dan token private key untuk token respon. Kelemahannya, adopsi teknologi cukup sulit dengan biaya tinggi karena tergolong teknologi baru, isu common smart card masih membutuhkan pengkajian lebih lanjut. Jadi memang zaman sekarang banyak sekali ya, banyak sekali cara untuk bisa melanggar keamanan dari smart card ini gitu. Dan masih terus berlanjut bagaimana cara sih meningkatkan keamanan dari smart card ini. Walaupun sekarang itu masih tetap digunakan karena memang salah satu yang efisien ya kalau misalnya kartunya memang selalu ada sama kita gitu. Di sini ada proses riset, ada pilih protokol komunikasi, kemudian eksekusi aplikasi, dan kemudian end of session. Ada yang sekarang itu sudah ada pakai chip ya yang terbaru. Kalau kemarin saya disuruh ganti itu mungkin tahun 2018 atau tahun 2019 itu sudah ada. eID umumnya dapat digunakan untuk layanan online dan offline. Contoh layanan offline ada inspeksi data diri mulai dari identitas hingga data biometrik yang tersimpan di dalam kartu. Autentikasi berbasis eID umum digunakan untuk mendapatkan layanan dari pemerintah. Ini contoh dari autentikasi berbasis token atau electronic ID card. Yang pertama, user itu melakukan request service, kemudian service-nya dikirimkan, kemudian yang ketiga akan dibalas oleh si eID, kemudian tahapan keempat, authentication request, kemudian sistem akan mengirimkan PIN request. Nah, yang kita lakukan selanjutnya adalah kita memasukkan PIN kita gitu. Saat kita memasukkan PIN kita, autentikasi protokol exchange mulai dilakukan. Kemudian hasil autentikasi akan dikirimkan gitu. Kemudian authentication result forwarded, kemudian service akan diberikan. Jadi service kita akhirnya diberikan, maka kita bisa mengakses mesin dari smart card tersebut. Nah, sampai sini dulu pertemuan membahas user authentication bagian pertama. Jadi kita sudah membahas yang autentikasi berbasis password, kemudian yang kedua berbasis token. Nanti selanjutnya kita akan bahas lagi mengenai berbasis biometrik dan remote user. Oke, sampai sini dulu. Jika ada pertanyaan, silakan di komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.